Iya, teman-teman. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang statistika penyajian data yang akan dijelaskan oleh saya Andia dan juga Triyanti. Sebelumnya apa itu sih statistika penyajian data? Jadi, penyajian data statistik adalah metode-metode yang diberikan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa contoh penyajian data. Yang pertama yaitu penyajian data bentuk daftar, yang kedua penyajian data bentuk tabel, yang ketiga penyajian data bentuk diagram batang, yang keempat penyajian data bentuk diagram garis, dan yang kelima penyajian data bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk yang pertama yaitu penyajian data bentuk daftar atau berjajar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berikut ini adalah data hobi atau hasil wawancara hobi 36 siswa kelas 12B SMA Negeri 1 Kujobong yang ditampilkan dalam bentuk daftar atau berjajar. Nah, untuk hobinya diantaranya yaitu hobi belajar, memasak, membaca, olahraga, menyanyi, mendengarkan musik, menggambar, dan menonton film. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Triyanti, tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel bisa dilihat di tabel sebelah kanan, yaitu ada hobi dan frekuensi. Frekuensi itu apa? Jadi frekuensi itu jumlah siswanya itu ada berapa yang menggemari hobi tersebut. Nah, dari data yang sudah diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu siswa yang hobinya belajar itu ada 6 orang, siswa yang hobinya memasak ada 4 orang, siswa yang hobinya membaca ada 10 orang, siswa yang hobinya olahraga ada 2 orang, siswa yang hobinya menyanyi ada 3 orang, siswa yang hobinya mendengarkan musik ada 4 orang, siswa yang hobinya menggambar ada 3 orang, dan siswa yang hobinya menonton film yaitu ada 4 orang. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penyajian dalam bentuk diagram batang. Bisa kita lihat di sebelah kiri ada penyajian data dalam bentuk diagram batang, yaitu itu kan di situ ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Yang vertikal itu 02468 itu frekuensi dari jumlah yang menggemari hobi tersebut. Dan yang horizontal yaitu tentang hobinya seperti kayak belajar, memasak, dan seterusnya. Nah, jadi untuk membuat diagram batang itu kita buat dulu garis vertikal dan horizontalnya. Untuk yang vertikalnya itu kan tadi frekuensi, terus yang horizontalnya yaitu yang tentang hobinya. Nah, jadi tinggal ditulis aja contohnya itu yang hobinya belajar. Itu kan ada 6 frekuensinya. Nah, tinggal tarik garis ke atas ke angka 6 dalam bentuk batang gitu ya. Selanjutnya yang keempat yaitu penyajian dalam bentuk diagram garis. Nah, sebenarnya diagram garis ini sama seperti diagram batang, hanya saja bentuknya yang berbeda. Dari diagram garis ini pertamanya itu contoh yang belajar, itu dititikin dulu. Dititikin kan frekuensinya 6 berarti di angka 6. Terus yang memasak itu ada di angka 4. Nah, dititikin dulu baru nanti kita tarik garisnya. Lanjutkan sampai yang ke terakhir itu sesuai dengan frekuensinya. Yang terakhir yaitu penyajian dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, bagaimana cara membuat diagram lingkaran? Jadi pertama-tama yaitu kita ubah frekuensinya menjadi derajat dan persen. Nah, untuk merubah dalam derajat yaitu frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi lalu dikalikan dengan 360 derajat. Dan untuk mengubah ke persen yaitu frekuensi dibagi jumlah frekuensi lalu dikalikan dengan 100%. Contoh untuk frekuensi yang dirubah ke derajat yaitu yang belajar. Yang belajar kan frekuensinya 6. Lalu jumlah frekuensinya itu ada 36 siswa.
lalu dikalikan dengan 360 derajat. Jadi jumlahnya itu 60 derajat. Dan untuk penyajian dalam persen yang belajar, pertama-tama frekuensinya 6, dibagi jumlah frekuensi yaitu 36 orang, lalu dikalikan 100%. Jumlahnya jadinya 16,7%. Jadi kita hitung semuanya ya, dari yang belajar, memasak, membaca, olahraga, menyanyi, mendengarkan musik, menggambar, dan menonton film. Nah, setelah semuanya dicari, kita membuat diagram lingkarannya sesuai dengan yang sudah kita hitung tadi. Seperti dalam derajatnya 60 derajat, berarti kita hitungnya ya 60 derajat. Dan dalam persennya juga iya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir.